Tapi kita sebagai warga negara yang baik akan terus mengikuti prosesnya gitu, proses apa yang dijalankan. Enggak, udahlah, aku nemenin. Ini ke polisi. Oh, nggak ada urusan. Nggak ada. Udah aku temenin pokoknya harus. Jadi alhamdulillah kita tidak terbukti juga, tapi kita tidak tahu beliau akan banding atau enggak. Tapi bagi saya di stage awal aja udah terlihat bahwa nggak terbukti apa yang dituduhkan. Aku lagi punya banyak banget hadiah giveaway nih buat kalian penonton setia The Hermansyah. Ada Nintendo Switch, ada kamera mirrorless, ada smartwatch kece, dan juga ada hand blender, ada speaker bluetooth, dan juga ada air purifier. Ada juga rose gold cookware dan juga ada hadiah puluhan juta rupiah buat Anda. Ada vacuum cleaner dan juga hadiah voucher puluhan juta rupiah. Dan kita juga punya hadiah emas batang buat kalian dan juga ada iPhone banyak banget dan juga ada 3 motor. Buat yang mau ikutan caranya gampang banget. Kalian pertama-tama harus subscribe dulu YouTube The Hermansyah A6 dan juga kalian harus follow akun IG @GNTExpressID dan jangan lupa juga follow akun-akun kita di Instagram mulai dari Ashanti Ash, Ana Hermansyah, Queen Arsy, Arsya Hermansyah, Aurel Hermansyah dan Azria Hermansyah juga The Hermansyah A6. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube GNT Express Indonesia. Ingat ya, no spam and no copy paste. Semoga kamu yang beruntung. Hai guys, hari ini tuh aku mau pergi rada deg-degan karena setiap kali kalau pergi ke polisi, ke Polda, kayak gitu-gitu aku tuh selalu deg-degan gitu. Tapi alhamdulillahnya ada kabar bahagia juga. Setelah hampir 2 tahun kan bermasalah aku dengan baru ini bermasalah gitu sama partner kerja. Alhamdulillah akhirnya semuanya sudah selesai. Yang di pengadilan Purwokerto itu aku alhamdulillah tidak terbukti bersalah dan akhirnya kita punya gugatan sudah beres. Akhirnya kita menang di Pengadilan Negeri Purwokerto. Karena kan dia sebenarnya dulu ngelaporin di 2 tempat kan. Pertama dilaporin di Tangerang, dekat sama tempat aku. Mungkin nggak tahu kenapa dicabut gugatannya gitu. Oke, nggak apa-apa. Tiba-tiba mungkin dia lapor lagi di Purwokerto, di daerahnya beliau. Alhamdulillah di Purwokerto juga, aku juga terima kasih banget karena maksudnya minta maaf banget gitu karena aku belum pernah bisa hadir di sana karena selama persidangan karena kan lagi COVID dan memang alhamdulillah diwakili oleh kuasa hukum dan alhamdulillah hasilnya tidak terbukti adanya semua yang dituduhkan sama beliau gitu, alhamdulillah. Tapi kita kan nggak tahu, masih ada jalur hukum berikutnya banding ya. Kalau mereka banding karena nggak terima dengan keputusannya, ya itu kan hak setiap warga negara. Nanti setelah ada lagi terakhir tuh ada keputusan terakhir juga setelah banding tuh ada 3 kali sih tahapnya setahu aku gitu. Tapi kita sebagai warga negara yang baik akan terus mengikuti prosesnya gitu, proses apa yang dijalankan. Intinya di tahap 1 dulu aku udah seneng karena biasanya tahap 1 tuh kan apalagi tuh di daerahnya beliau alhamdulillah udah terbukti bahwa kita tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan gitu. Nah kemarin akhirnya mungkin banyak yang nggak tahu, selain melaporkan aku di perdata, beliau juga melaporkan aku di pidana gitu. Dan alhamdulillah 2 minggu yang lalu keputusannya juga dinyatakan bahwa ini bukan permasalahan pidana, jadi kasusnya sudah bahasa punya aku takut salah ya, sudah nggak dilanjutkan mungkin karena apa yang beliau melaporkan tidak termasuk pidana karena kan tidak ada penggelapan dan lain-lain sesuai yang beliau tuduhkan ke aku tidak terbukti
gitu. Sudah selesai juga di pengadilan negeri. Nah tapi sepertinya mungkin beliau tidak puas dengan hasilnya, pastinya akan banding ya. Kita juga pasti akan terus mengikuti prosesnya. Tapi aku bahagianya maksudnya alhamdulillah di awal udah begini gitu. Tapi kan nanti bisa berubah juga, kita kan nggak pernah tahu ya. Namanya semua warga negara pasti punya kesempatan untuk memberikan bukti-bukti baru gitu. Tapi untuk di tahap awal aku bahagianya karena akhirnya selesai juga lah gitu. Tapi kalau memang ini akan lanjut lagi ya kita juga pasti akan ikutin. Nah kenapa sekarang aku ke Polda, rasanya kalau beliau juga tidak mau untuk merasa bahwa ini sudah selesai dan tidak puas, artinya kan tidak akan ada nama yang akan tidak akan diluruskan di permasalahannya. Dan menurut aku 2 tahun ini kan orang pasti berpikiran ada negatif, ada positif, ada yang support, ada juga yang tidak. Makanya akhirnya aku memutuskan dari bulan-bulan kemarin aku memutuskan untuk melaporkan beliau. Kenapa? Karena aku ingin memulihkan nama baik aku gitu. Dan rasanya selama 2 tahun ini aku tuh hanya sekali pernah preskon, itu pun karena udah dikejar-kejar banget. Tapi aku melihat beliau beberapa kali di TV ataupun di media membicarakan hal yang menurut aku tidak tepat dan tidak benar gitu. Jadi daripada aku mengklarifikasi kemana-mana, lebih baik aku langsung memproses ke jalur yang tepat untuk memulihkan nama baik aku gitu. Nah itu kan juga kita nggak, namanya juga aku melaporkan ya, kita belum tahu juga prosesnya gimana karena beliau juga punya asas praduga tak bersalah dan lain-lain gitu. Jadi kita ikutin prosesnya karena aku yakin beliau kan juga pasti banding. Nah makanya aku melakukan proses ini karena menurut aku nggak mau karena kasihan partner-partnerku yang lain yang gak bermasalah gitu. Mereka yang bilang, sebenarnya partner-partnerku yang lain yang bunda, aduh kan kita tahu bunda banget gitu, jangan diem dong gitu. Ini kan kemarin udah agak lumayan, tidak semuanya, alhamdulillah banyak yang support sih, tapi ada juga beberapa pasti yang kayak jangan-jangan dia bener salah nih gitu. Nah untuk memulihkan nama baik aku hanya ingin membuktikan itu aja sih gitu. Ya semoga proses hukumnya dan tetap berjalan. Aku juga terima kasih banget buat para penyidik yang udah kita pasti repotin waktunya karena laporan beliau juga, aku juga sekarang melaporkan balik gitu. Tapi aku berharap semuanya bisa berjalan dengan sesuai dengan yang sebenarnya, itu aja sih gitu guys. Jadi deg-degannya karena kira-kira kan aku harus menyerahkan fakta-fakta bukti-bukti baru gitu ke kepolisian gitu. Karena menurut aku ya bukan hanya pencemaran nama baik gitu, ada beberapa hal juga yang menurut aku tidak nyaman buat aku. Gak usah ikut kamu, udah aku aja sama Pak Kuasa Hukum. Enggak, udahlah, aku nemenin. Ini ke polisi. Nggak ada urusan hari Nggak ada. Udah aku temenin pokoknya harus. Aku paling nggak suka urusan-urusan kayak gini nih. Cuma ya gimana, ini kan laporan kita perlu BAP tambahan, perlu bukti tambahan. Gimana apalagi nanti kamu kan biar aku nemenin, udah aku temenin aja. Oh ini BAP tambahan yang laporan kemarin. Kan laporan PN-nya dia udah tuh alhamdulillah kita nggak terbukti. Terus laporan dia di polisi juga kan aku nggak tahu tuh, udah lama banget kayaknya. Tapi kemarin aku dapat kabar nggak memenuhi ini karena kurang bukti karena menurut mereka laporannya dia dihentikan. Nah kalau aku laporin dia baliknya kan pencemaran nama baik. Pidana dong. Iya, pencemaran nama baik kan kamu mau memulihkan nama baik. Nggak apa, apalagi kamu mau fight, ya udah yuk aku temenin. Udah nggak sendiri. Nanti ada ikut. Ikut, semua pada ikut juga. Udah aku ikut.
melalui panggilan polisi. Untuk Mbak Asanti memberikan beberapa keterangan Untuk tambahan laporan kita. sekaligus menyerahkan beberapa barang bukti terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Bunda Asanti. Oke, kita sudah membuat laporan sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat 3, pasal 45 ya, ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 310, 311 dan 55 KUH pidana. Kenapa ini perlu kami lakukan? Yang pertama, Mbak Asanti ini adalah public figure. Beliau seorang pebisnis yang memiliki mitra bisnis. Beliau harus menjaga integritinya sebagai seorang pebisnis yang bertanggung jawab, sehingga beliau merasa perlu untuk memulihkan nama baiknya terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial. Pertama. Kedua, ini juga sebuah proses pembelajaran buat kita semua, tidak hanya bagi pelapor, terlapor, tapi juga bagi semua pengguna media sosial, agar ke depan lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam memilih narasi untuk diposting, apalagi kalau sampai menyudutkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang beliau ada di sini dan kami, karena kami akan melakukan hak hukum kami sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang pebisnis yang memiliki integriti terhadap partner bisnisnya. Kira-kira seperti itu tujuan beliau datang kemari. Yang jelas sekarang saya yang laporan ini adalah laporan kasus yang lama. Karena ini juga saya nggak akan ngelapor kalau nggak dilaporin duluan. Tapi alhamdulillahnya laporan beliau tidak terbukti, dan alhamdulillah juga di pengadilan negeri alhamdulillah kita tidak terbukti juga. Tapi kita tidak tahu beliau akan banding atau enggak. Tapi bagi saya di stage awal aja udah terlihat bahwa nggak terbukti apa yang dituduhkan. Ya kita ikutin, kalau beliau banding lagi saya akan ikut lagi. Yang penting saya senangnya di awal udah sesuai, maksudnya emang ini fakta yang terjadi gitu loh. Tapi kenapa saya laporkan balik lah, karena memang menurut saya sudah terlalu berlarut-larut ya, tidak ada penyelesaian yang baik juga. Jadi memang mungkin untuk memulihkan nama baik juga dari pihak keluarga dan juga rekan-rekan partner saya yang lain menyarankan untuk melaporkan balik supaya juga ini kan nama baik kita gitu. Oke, cukup teman-teman ya. Cukup ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bunda. Makasih ya teman-teman. Caramu menyayangi